Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin wal muslimat, para jamaah salat maghrib Masjid Thayyibah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, dengan izin, rahmat serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan dan dikumpulkan di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, di salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di taman surganya yang ada di akhirat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di sini kita menggantikan guru kita Ustadz Muhammad Nur Yasin yang kebetulan beliau lagi berhalangan. Saya tidak memiliki sesuatu yang yang banyak untuk kita sampaikan. Di sini saya akan membawakan atau membacakan salah satu tulisan. Kalau bahasa kita kayak kayak yang disebarkan di masjid-masjid itu loh. Ya, kayak buletin gitu ya. Yaitu tulisan dari Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar yang berjudul Fawaidu Siyanatil Lisan. Pentingnya seorang itu menjaga lisannya. Kenapa tema ini kita angkat? Tidak lain karena belakangan ini banyak sekali di antara kaum muslimin yang mereka itu tidak bisa memperhatikan tutur katanya. Ya, tidak bisa memperhatikan tutur katanya. Dia tidak bisa mengontrol apa yang keluar dari lisannya berupa ghibah. Ya, apalagi yang kemarin-kemarin itu ada fitnah yang berkaitan dengan dakwah salafiyah yang sempat viral di media sosial itu. Ya, kebetulan memang mereka tidak senang dengan dakwah kita juga. Dan juga beberapa hari belakangan ini ada kata-kata yang diplesetkan, ya, dan itu sangat familiar khususnya di kalangan para pemuda, ya, kata-kata yang tidak sepatutnya kita seorang muslim berbangga dengan kata-kata tersebut, ya. Oleh karena itu, Islam adalah agama yang benar-benar menjaga pemeluknya supaya mereka senantiasa berada dalam koridor yang terbaik, senantiasa berada pada rel yang baik, ya, baik itu dari tingkah lakunya atau perbuatannya, pandangannya, ya, pikirannya maupun dari sisi lisannya. Oleh karena itu tulisan ini sangat pas sekali dengan kondisi kita saat ini. Saya langsung saja membacanya. Ya, apa yang dituliskan oleh Syekh di sini setelah beliau memuji Allah Ta'ala, kemudian bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, beliau mengatakan, amma ba'du, adapun selanjutnya, yaqulullah azza wa jalla,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Niscaya kalau kalian menghitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Ya, tidak akan dapat menghitungnya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, bahkan dari saat kita dilahirkan sampai saat ini umur kita berapa, itu sudah berapa nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kita, yang semua itu tidak bisa kan kita menghitungnya. Dalam ayat yang lain dalam surat An-Nahl, masih ayat yang ke-53, Allah mengatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Segala nikmat yang ada pada diri kalian itu semuanya merupakan anugerah dari Allah. Jadi apa yang kita miliki dari nikmat ini semuanya itu merupakan karunia Allah. Ya, bahkan usaha kita saja untuk mendapatkan nikmat itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan kita untuk meraih nikmat tersebut itu juga merupakan nikmat dari Allah taala. Jadi kita ini pada hakikatnya hidup di bawah ya nikmat Allah semuanya. Ya. Maka tidak ada satu makhluk pun, satu detik pun yang berlalu dalam diri kita melainkan semua itu pasti diisi dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang kita ini selalu ya salah kaprah bahwasanya nikmat Allah itu hanya berupa kalau dapat uang, ya kalau dapat promosi jabatan, kalau berupa dapat ini, tidak. Ya, banyak nikmat Allah itu. Ya, bahkan kata para ulama yaitu tadi usaha kita saja, kemampuan kita untuk kita mendapatkan hal tersebut itu juga merupakan bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ni'amullahi alaina katsira wa atayahu subhanahu adida la tuhsa wa la tu'adda. Dan nikmat-nikmat Allah dan pemberian-pemberian Allah kepada kita semuanya itu sangat banyak dan tidak akan bisa kita menghitungnya. Wa hadhihi wiqfatun ma'a ni'matin azimatin jadirun bina an nadhkuraha walinata'ammalaha fi qauli rabbina azza wa jalla. Dan pada tulisan ini kita akan menyebutkan salah satu dari sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita, yang itu disebutkan di dalam firman Allah dalam surat Al-Balad ayat yang ke-8 sampai ke-9, di mana Allah taala berfirman alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Dan kami jadikan pada manusia itu memiliki dua mata, ya, dan dua bibir serta satu lisan. Ya, kami jadikan manusia itu memiliki dua mata, dua bibir, kemudian satu lisan. Kata para ulama, kenapa Allah menyebut atau Allah menciptakan kita dalam kondisi memiliki lisan yang satu, sementara anggota tubuh yang lainnya rata-rata memiliki pasangan, mata ada dua, tangan ada dua, telinga ada dua, ya kaki ada dua, ya. Kata para ulama bahwasanya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih kita memperhatikan dan mendengar apa yang ada di sekeliling kita dari ciptaan Allah dan bukan untuk mengomentarinya. Ya. Namun kebalik kondisinya. Kita tidak sadar akan hal itu. Kita lebih banyak komentar, lebih banyak mengeluh daripada banyak melihat nikmat Allah, mendengar, ya, kemudian menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Naam, benar. Manallahu alaina bihataini an-ni'mataini azimataini. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dua nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmatul ainaini, dua mata. Wa bihimal ibsar, yang mana dengan dua mata tersebut kita bisa melihat. Wa ni'matul lisan wa bihi an-nutqu wa tu'inuhu asy-syafatan. Kemudian Allah memberikan kita nikmat lisan, yang mana dengan lisan tersebut kita bisa berbicara, kita bisa menyampaikan yang hak. Bayangkan antum lihat kalau ada orang yang tidak bisa bicara, ya, dia tidak bisa bicara, kata-kata yang dikeluarkan tidak jelas. Kita ketemu ngobrol sama dia, akhirnya kita ngomongnya bahasa isyarat. Nah, kita seharusnya dari situ bisa bersyukur sama Allah Ta'ala, lihat orang yang tidak bisa bicara. Ya, makanya benar kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan,
unzur ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Kalau dalam urusan nikmat itu jangan lihat yang pada yang atas. Jangan lihat pada yang atas, tapi lihat kepada yang ada di bawah kita. Berbeda dalam masalah agama, dalam urusan akhirat. Urusan akhirat yang menjadi patokan kita orang yang di atas kita. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah mengatakan, kalau kalian tidak bisa mengejar manusia dari sisi dunia, kejarlah manusia itu dari sisi akhiratnya. Karena memang kita dilarang untuk berlomba-lomba mengejar dunia. Tidak ada perintah di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan wasari'u ila dunia. Tidak ada. Tapi Allah mengatakan dalam surat Al-Imran wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wajan nati. Segeralah menuju ampunan Allah dan surga. Lalu Allah sebutkan luasnya surga itu wa arduhas samawati wal ard. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata para ulama, kata-kata ardun itu sebenarnya menunjukkan lebar. Ya, kan biasanya kalau luas satu bangunan atau tanah itu kan panjang kali lebar. Nah, di sini Allah menggunakan bagian yang terpendek dari luas satu bangunan atau satu tempat tersebut. Kalau yang paling pendek saja ukurannya seluas langit dan bumi, bagaimana panjangnya? Gitu loh maksudnya. Ya, bagaimana panjangnya? Tentu pasti akan sangat luas. Ya. Makanya jangan kejar manusia dari sisi dunianya, tidak akan bisa. Wallahu azza wa jalla ja'ala aidan fi syafataini ghita'an lil fami kama annahu subhanahu wa ta'ala ja'ala likulli ainin jifnaini huma ghita'un lil aini. Allah menjadikan pada lisan kita itu ada dua bibir sebagai pelindung dari segala hal yang akan menjadikan lisan kita itu terkena mara bahaya. Seperti Allah menjadikan bagi mata itu ada dua kelopak. Ya, ada kelopaknya. Ya, bayangkan kalau mata nggak punya kelopak, Pak. Datang itu debu, kita naik sepeda motor itu, semua nyangkut. Ya. Nah, sebenarnya dalam hal yang kecil-kecil itu kita bisa merasakan tentang bagaimana nikmat dan kebesaran Allah Ta'ala. Nggak usah jauh-jauh pergi tadabbur alam. Mau ngapain tadabbur alam? Ingin melihat ciptaan Allah. Diri saja loh. Ciptaan Allah tuh banyak. Apa sih manfaatnya kelopak mata? Apa sih manfaatnya bulu mata itu? Apa sih manfaatnya bulu mata itu, jemaah? Ya, tahu yang lain? Apa manfaatnya bulu hidung? Bulu hidung untuk menahan debu, kemudian bakteri yang akan masuk ke dalam hidung kita kan? Bayangkan kalau nggak ada bulu hidung, ini tersumbat terus ini. Ya, makanya orang yang sering cabut bulu hidung itu bahaya itu. Ya. Ya. Bahkan hal yang sepele, mohon maaf jemaah, ketombe itu ada manfaatnya. Apa manfaatnya Ustadz? Kalau antum tahu antum punya ketombe, antum akan hidup lebih bersih, akan nyampo lebih bersih, harum rambut antum. Bayangkan antum tidak sampo, antum cium peci, baunya masya Allah. Ya, nikmat, segala sesuatu itu nikmat dari Allah Ta'ala. Ya, cuma kadang-kadang kita aja tidak sadar. Itu aja sebenarnya. Makanya coba timbulkan kesadaran dalam diri itu. Ya. Fama a'zamu ni'mati wa ma akbarul atiyah. Nas'alullah azza wa jalla an yuwazzi'ana syukraha wa an yu'inana ala istimaliha fi ta'atihi subhanahu wa ta'ala wa mayurdi. Maka ketika kita mengetahui tentang agungnya nikmat-nikmat Allah tersebut, mintalah kita kepada Allah. Apa yang kita minta kepada Allah? Supaya Allah itu senantiasa menganugerahkan kita kesempatan untuk senantiasa bersyukur. Selalu bersyukur sama Allah. Ya. Terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya. Kemudian beliau melanjutkan. Wa inna min syukrin nikmati nikmatul lisan wa nikmatul aini. Dan di antara contoh bentuk kita bersyukur, khususnya kita bersyukur atas nikmat lisan dan nikmat mata yang Allah berikan kepada kita,
alla tustamala illa fi taatillah. Janganlah menggunakan dua benda tersebut kecuali untuk taat kepada Allah Ta'ala. Mata, gimana caranya taat kepada Allah? Melihat yang baik dan menghindari penglihatan yang buruk. Gunakan mata ini untuk melihat sesuatu yang dihalalkan sama Allah, bukan yang diharamkan. Ya. Melihat kepada hal-hal yang diperbolehkan, jangan memandang kepada sesuatu yang diharamkan. Ya, Ustadz, tapi kan kalau pandangan pertama rezeki, Ustadz, itu tidak sengaja. Kalau sengaja, ya, apalagi terencanakan, beda hal. Ya, seperti pembunuhan berencana, itu beda itu. Kalau antum sengaja, antum memang sudah punya niat dari awal, Allah sudah tahu niat kita. Makanya kan, dalam masalah niat itu kan, kalau dosa itu belum dikerjakan, belum dicatat. Tapi kalau ibadah, antum baru niat sudah dicatat, kan seperti itu. Ya. Sudah ada niatnya. Kalau antum lakukan, baru dicatat. Ya. Nah, gunakan mata ini untuk melihat sesuatu yang dihalalkan. Lisan, gimana caranya bersyukur atas nikmat lisan? Kita diberikan kemampuan untuk berbicara, jangan gunakan untuk yang tidak baik. Nanti dipakai ghibah, ya, dipakai untuk mencela, memfitnah, ya, bahkan naudzubillah yang mengatas nama dirikan sebagai kiai, ustadz memfitnah. Harusnya kan dia itu mengayomi umat, mengajarkan umat, ya kan seperti itu kan? Malah dia yang menebarkan fitnah. Ingat, hukuman orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu beda di hadapan Allah. Ya, beda, tidak sama. Antara orang yang dia memiliki ilmu sama orang yang awam, ketika dia melakukan satu perbuatan dosa, itu beda timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang sudah ngerti tentang ilmunya, ya jangan sepelekan jemaah. Ya, jangan nanti kita berdalil, "Oh, saya kan masih awam, Ustaz, saya ini jamaah." Ya, tapi sudah ngerti ilmunya. Ya. Hitungannya bukan ustadz, bukan jamaah, tapi ngerti ilmunya. Faham. Dan diamalkan, sudah. Ya. Wa antusana an kulli ma yashatullahu tabaraka wa ta'ala. Dan kita menjaga kedua pemberian Allah yang mulia tersebut dari segala hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah. Ya. Kita jaga dia. Wa man akramahullahu bi siyanati basarihi wa siyanati lisanihi faza bi fawaidi azimatin wa khairatin amimatin wa thimarin la tuaddu wa la tuhsa. Maka barang siapa yang Allah anugerahi dia untuk bisa menjaga matanya, menjaga lisannya, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa, terutama lisan di jamaah. Kata Nabi SAW dalam satu hadis, dia mengatakan, "Man admanuli ma baina lihiyaihi wa baina farjaihi admanu lahul jannah." Orang yang bisa menjaga apa yang di antara kedua jenggotnya, ya, ada yang mengatakan kedua bibirnya, ya, kemudian di antara kedua pahanya, lisan dan kemaluannya, aku jaminkan bagi dia surga. Jaminkan bagi dia surga. Berarti dari hadis ini disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya lisan itu ternyata memiliki peran yang penting menjadikan seorang masuk ke dalam surga. Dan menyebabkan seorang masuk ke dalam api neraka. Penting lisan itu. Ya, makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan mengikuti, jangan mengucapkan apa yang kalian tidak mengetahuinya, tidak memiliki ilmu tentangnya. Karena pendengaran, penglihatan itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua akan jadi saksi. Lisan akan dikunci, mata, telinga, tangan semuanya akan bersaksi. Akan bersaksi di hadapan Allah. Mungkin di dunia kita bisa berkelit. Mungkin di dunia kita bisa bersilat lidah lah bahasanya. Tapi di akhirat tidak ada istilahnya yang namanya silat lidah itu. Semuanya akan dikunci. Ya. Makanya saya heran sama mereka-mereka yang
ya, mengatasnamakan sebagai kiai ustadz yang berani memfitnah, mengatakan demikian, ya, ad-dolar afdalu minad dalil. Pertanggungjawabannya di hadapan Allah Ta'ala. Hati-hati jamaah. Ya, mungkin sekarang kita merasa aman, ya, merasa aman, merasa tenang dari ancaman Allah. Tapi ingat, inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu hak, benar adanya. Ya. Makanya dalam khutbatul hajah sering Allah mengatakan, ya, sering dibawakan oleh khotib firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Fakul khairun aw liyasmut. Kalau kalian tidak bisa berbicara yang baik, maka sebaiknya diam. Karena setiap kata yang kita keluarkan itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anda mengatakan fulan begini, oh semuanya akan dicatat. Catat sama Allah. Di akhirat di sidang. Ya. Mah berbahaya benda ini jemaah. Jangan digampangkan. Ya, jangan digampangkan. Benda yang harus senantiasa kita perhatikan. Ya. Ini bukan benda yang sembarangan. Dengan lisan ini seorang bisa masuk surga, dengan lisannya pun seorang bisa masuk ke dalam api neraka. Ya. Maka barang siapa yang bisa menjaga lisannya secara khusus, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat banyak, akan mendapatkan buah yang dia tidak akan bisa membayangkan bagaimana buah keutamaan dari menjaga lisan tersebut. Yanaluha fi dunyahu wa ukhrahu. Tidak hanya dia akan mendapatkan di akhirat, tapi dia juga akan mendapatkan di dunia. Wa hadza syai'un minal hadits wal bayan li ba'di fawaidi siyanatil lisani wa hifdzil muntiq wa hifdzil mantuq wa anna man yahfadhu mantaqahu wa yasunu lisanahu yafuzu bi fawaida 'azimatin wa thimarin jalilatin. Maka barang siapa yang bisa menjaga lisannya, dia akan mendapatkan, ya, keutamaan-keutamaan seperti yang akan dibawakan dalam beberapa hadis yang akan disebutkan atau firman-firman Allah yang akan disebutkan oleh Syekh di sini. Taib. Di antara keutamaan seorang yang menjaga lisannya, ya, yang pertama adalah anna dzalika sababun li ghufranidz dzunubi wasilahil a'mal. Menjaga lisan itu sebab mendapatkan ampunan dan baiknya amal ibadah seorang. Menjaga lisan sebab mendapatkan ampunan dan baiknya amal seseorang. Taib. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70 sampai 71. Itu ayat yang sering dibacakan oleh para ustadz-ustadz kita dalam khutbatul hajah, di mana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Ya. Ayat yang 70 ini itu perintah, itu ibadahnya. Mana keutamaannya? Ayat setelahnya. Ya. Jadi barang siapa yang bertakwa sama Allah dan mengucapkan perkataan yang baik, apa yang akan dia dapatkan? Allah sebutkan di ayat berikutnya. Kata Allah Ta'ala, yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amal ibadah kalian. Ini pertama. Lalu yang kedua, apa keutamaannya? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ustadz, apa sih korelasi antara menjaga lisan dengan memperbaiki amal? Ada. Orang yang sering jujur, orang yang sering menjaga lisannya akan tercipta, akan tergambar di dalam amal perbuatannya jamaah. Ya, karena apa yang dia ucapkan dia selalu mengerjakannya. Ya, dia bilang sama orang, kamu tidak boleh memfitnah, tidak boleh menggibah. Dia buktikan dalam amal perbuatannya, dia tidak gibah orang, dia tidak memfitnah orang. Ya, itu korelasinya. Tidak boleh bohong.
Ya. Kan bohong itu itu kan kerjaannya lisan. Tidak boleh bohong, dia tidak akan bohong. Dia wujudkan dalam bentuk amal perbuatannya. Ya. Tidak boleh memberikan sumpah palsu. Ya, itu perbuatan lisan, maka dia pun akan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya. Dia kalau bersumpah, dia memberikan persaksian, dia akan memberikan persaksian dan sumpah yang benar, bukan sumpah atau persaksian yang palsu. Ya, korelasinya sangat erat sekali. Ya. Sehingga tatkala seorang berkata jujur, nah, ini kaitannya dengan poin yang keutamaan yang kedua, Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Bagaimana korelasinya? Kan Nabi pernah bersabda, kata Nabi SAW dalam satu hadis, beliau mengatakan, alaikum bil birri, alaikum bisidqi, hendaklah kalian itu berbuat jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena yang namanya jujur akan menghantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan yang namanya kebaikan itu akan membawa kita menuju surga. Kan orang yang dimasukkan surga diantara salah satu kriterianya diampuni dosa-dosanya. Ada nggak orang masuk surga nggak diampuni dosanya, jemaah? Nggak ada. Semua yang masuk surga itu sudah diampuni dosa-dosanya. Nah, ini korelasinya. Ya. Maka kata para ulama, khususnya ulama tafsir, berkaitan dengan hadis ini, berkaitan dengan ayat ini ayat ya sering didengar sama orang, tapi tidak bisa dicermati dan dipahami apa yang Allah inginkan dalam ayat tersebut. Kita ini kadang-kadang ya kalau mendengar satu perkataan dari seseorang itu kita pikir apa sih maksudnya dari ucapan itu? Ya, apa sih yang diinginkan, apa sih makna tersiratnya? Itu kalau ucapan manusia kita pikir sampai tujuh keliling atau sampai pusing kita pikirin. Kenapa firman Allah, ucapan Allah kita tidak pernah memikirkan seberat itu? Apa sih yang Allah inginkan dari apa yang difirmankan dalam Al-Quran ini, seperti dalam surat Al-Ahzab ini? Apa sih yang Allah mau? Apa sih yang Allah inginkan? Jarang di antara kita yang bisa berpikir demikian. Padahal segala sesuatu yang Allah firmankan dari mulai ayat pertama sampai ayat terakhir dalam Al-Quran, itu semuanya itu memiliki makna yang harus kita pikirkan, jemaah, dan itu bisa kita praktekkan nanti dalam kehidupan saya. Salah satunya ayat ini. Ya, bayangkan antum sering dengar minimal sekali seminggu khutbah Jumat. Berlalu begitu aja. Padahal khotibnya sudah menggebu-gebu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qaulan sadida. Kita yang ngantuk-ngantuk saja, ya. Makanya keluar dari masjid ya enggak ada perubahannya. Yang ada, oh ustadznya semangat, itu aja. Ya. Padahal dari awal khutbah itu sudah faedahnya luar biasa, jemaah. Dari khutbatul hajah, antum kalau pelajari khutbatul hajah itu dikeluarkan oleh para ulama, itu ribuan faedah dari khutbatul hajah saja. Belum nanti khutbahnya. Kita bahkan antum hafal di luar kepala khutbatul hajah itu. Insya Allah semua yang ada di sini hafal khutbatul hajah itu. Tapi pertanyaannya, sudahkah semua kita memahaminya? Karena ada ayat ini di dalamnya. Ya, jarang. Ya, tapi coba kalau SMS dari anaknya, ini maksudnya anak saya ini apa ya? Oh, minta uang. Oh, dipikir. Ya. Sufya jemaah. Ya. Pikirkan apa yang Allah sampaikan dalam firman-firmannya. Ya. Maka dengan kita menjaga lisan, Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya. Karena lisan ini merupakan, kalau bisa dikatakan, dia itu, kata seorang penyair itu, lisanul fata nisfun wa nisfu fuaduhu. Lisannya seseorang itu mencerminkan hatinya. Ya, mencerminkan hatinya. Karena apa yang ada di dalam hatinya itu akan tergambar dari sisi lisannya, dari ucapannya. Antum ingin tahu, lihat orangnya, orang itu hasad atau enggak, orang itu tuh punya penyakit iri atau tidak, apa? Lihat dari ucapannya. Kalau ada orang misalkan ngomong misal, oh itu fulan itu begini, ini orang ini punya hasad.
Apalagi kalau suka menanamkan kebencian, ini orang nggak baik. Ya, kan kalau orang baik itu kan nasihati toh. Kalau ada orang suka ngompor-ngompori itu kan, ya suka, apalagi kalau ketemu sama kita diceritakan keburukan-keburukan orang, ini orang sebaiknya dijauhi. Ya, tidak baik orang seperti ini. Ya. Itu yang pertama, jemaah. Yang kedua, di antara keutamaan menjaga lisan, anna fi dzalika dimanan lil abdi biduhulil jannah. Bahwasanya dengan menjaga lisan sebagai jaminan bagi seorang hamba masuk ke dalam surga. Ya, mana dalilnya? Itu dalil yang kita sebutkan tadi. Itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ya. Imam Bukhari nomor hadis 6474 dalam kitab Sahih beliau dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal man yatman lima baina lahyaihi atau lihyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah. Siapa yang jaga di antara dua jenggotnya atau dua rahangnya atau dua bibirnya, dan yang menjaga di antara kedua pahanya, dia akan kujaminkan bagi dia surga. Kata Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari, beliau mengatakan bahwasanya hadis ini yang memberikan jaminan itu Nabi. Artinya Nabi itu berani menjamin gitu loh. Ya, ibarat kata kita ingin pinjam uang, ada yang menjamin kita, saya yang jamin kalau dia akan membayarnya. Nah, yang menjamin ini itu Nabi SAW. Ya, manusia yang terbaik menjadi jaminan. Kalau kalian jaga lisan, jaga kemaluan, aku jamin kalian surga. Ya, aku jamin kalian surga. Nah, makanya kata Syekh di sini, ad-dhamin yang menjadi penjamin Rasul, manusia terbaik. Ya, bukan hanya manusia terbaik, Rasul terbaik. Orang yang akan pertama kali membuka surga, orang yang akan pertama kali masuk ke dalam surga, itu yang menjadi penjamin kita. Ya. Lalu apa yang akan dijaminkan bagi kita? Ya, atmatmun kata Syekh di sini, dukhulul jannah, masuk ke dalam surga. Penjaminnya Nabi yang dijaminkan kepada kita adalah surga. Ya. Kita kalau dijaminkan sama orang yang berpengaruh, misalkan kita pinjam uang sama orang, siapa penjaminnya? Wali kota Surabaya. Percaya nggak orang yang ingin minjamin uang sama kita? Iya, wali kota. Ya, kalau misalkan siapa yang jadi penjaminnya? Takmir masjid. Sopo takmir masjid iki? Udah berat ya kan? Sopo takmir masjid ini? Nah. Nggak mau dia. Ya, masa sekarang kita nih yang menjadi penjamin kita Nabi, yang dijaminkan kita surga, kita enggak mau. Ya. Padahal kalau kita pikir, ya, perbuatan pekerjaan yang diperintahkan kepada kita itu sepele sebenarnya. Tapi banyak orang yang kebablasan. Menjaga lisan. Saya yakin lah di antara kita tuh pasti pernah terjatuh ke dalam ghibah, memfitnah, pasti pernah. Sepele kan sebenarnya jaga lisan itu kan, nggak usah ngomong lah. Tapi terkadang kalau sesuatu itu menarik untuk dikomentari, pasti komentar kita. Apalagi sebentar lagi mau masuk pilkada ini, ya. Komentar kita. Ya. Ya. Apalagi kemaluan. Orang-orang yang tidak memiliki tameng, tidak memiliki istilahnya, tidak memiliki penjaga, yaitu berupa ilmu agama, iman kepada Allah. Susah itu. Apalagi di zaman sekarang itu aurat terumbar di mana-mana jemaah. Keluar rumah, tengok kanan aurat, tengok kiri aurat. Masuk pusat perbelanjaan aurat. Ya. Transportasi aurat segala macam. Ya. Makanya orang-orang yang berpegang teguh di zaman fitnah seperti ini, dia berpegang teguh dengan agamanya, dia berpegang teguh dengan sunnahnya, itu sangat luar biasa keutamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutama pemuda.
kalau dalam bab ini. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan dalam satu hadis, ya, innallaha ya'jabu birajulin laisa lahu subwah. Allah itu heran sama seorang pemuda yang tidak punya kecondongan kepada maksiat. Kalau zaman sekarang pemuda melakukan maksiat itu wajar. Ya, karena pemuda zaman sekarang itu jarang yang kenal agamanya, jarang yang mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau ada pemuda yang dia itu tidak memiliki kecondongan kepada maksiat, kepada syahwat seperti itu, pemuda yang top itu. Top pemuda seperti itu. Ini pemuda yang diherankan sama Allah Ta'ala. Jangankan antum, Allah heran. Ya, Allah heran. Adzan ya. Kita cukupkan saja. Tapi saya tambah lagi 3 lah, saya sebutkan saja. Ya. Di antara keutamaan menjaga lisan, ya, yaitu keselamatan bagi dia di dunia dan di akhirat. Keselamatan bagi dia di dunia dan di akhirat. Dalilnya yaitu dalam hadis dan dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih At-Targhib. Ya, kalau Sahih At-Targhib itu nomor hadis 2741. Nanti bisa dilihat, ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ya banyak sebenarnya ya. Saya sebutkan 5 saja. Di antara keutamaan menjaga lisan, Allah akan mengangkat derajatnya. Dalilnya dalam hadis yang dikeluarkan Imam At-Tirmidzi juga dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, nomor hadis 2871. Nanti bisa dilihat nanti. Dan yang terakhir, yang kelima, ya, di antara keutamaan menjaga lisan adalah termasuk tanda baiknya iman seseorang. Tanda baiknya iman seseorang. Dalilnya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari nomor hadis 6018 dan Imam Muslim nomor hadis yang ke-47, yaitu hadis yang sangat masyhur. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau sebaiknya dia diam kalau tidak mampu. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sedikit ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangan dari apa yang disampaikan, ya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat, kemudian bisa mengamalkan ilmu, dan dengan ilmu tersebut dan amal tersebut kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wasallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.